Bolangers, kusampaikan salam manis dari langit Pulau Dewata untuk anak Indonesia semuanya. Ya, aku sedang naik helikopter Robinson R66 nih. Menjelajahi Pulau Bali di udara ternyata jadi pengalaman yang tak terlupakan. Bolangers, sekarang kita lagi ada di atas Pulau Bali. Bolangers, dari ketinggian aku bisa melihat patung Garuda Wisnu Kencana. Patung GWK tingginya mencapai 121 meter. Ini berarti lebih tinggi dibanding patung Liberty yang ada di Amerika sana loh. Wah, bangga sekali rasanya. Apalagi GWK dijadikan tempat jamuan makan malam para pemimpin negara G20 kemarin. Hore! Mendarat dengan baik, Bolangers. Terima kasih Paman Pilot. Bolangers, akhirnya sudah sampai juga nih. Aku di Bali. Tadi sih aku katanya mau dijemput Pak Hansip. Cuman kok Pak Hansip belum datang juga ya? Nggak kelihatan di sini. Mana ya Pak Hansip? What? Take one! Wah, perfect, perfect! Next. One. Take two! Ah, perfect! Take three! Perfect! Ah! Duh, Perfect! itu sepertinya Pak Hansip. Tapi lagi ngapain ya? Take five! Perfect! Bantip! Aduh, Pak Hansip, kalau foto. Iya nih Lang, si bule ngajakin foto terus Lang. Oh my god, I'm sorry. No problem. I have to go to Tejakula to meet my uncle. Right, no problem. I need to take my stuff, okay? I'm sorry, oh my god. I need to take my stuff. Oke. Aduh, maaf ya Mr. Bule. Aku harus buru-buru nih. Pengen dulu Lang. Siap Lang. Aduh, Bantip bener. Ini salah. Oh iya Lang, maafin Lang, salah Lang. Aduh. Nah, Siap. bentar Bantip. Tasnya siapa ini, Pak? Lah, coba lihat Lang. Iya Lang. Wah, Bolangers, Coba dibuka. ini tas punya siapa ya? Wah, ini Lang. Punya si bule tadi Lang. Hah? Waduh, udah gak kelihatan Lang. Bantip. Gawat, Bolangers. Tas ini ternyata punya Mr. Bule tadi. Kita harus mengembalikannya nanti. Aku lanjutkan dulu petualanganku. Bolangers, barang apapun yang bukan milik kita wajib dikembalikan ke pemiliknya ya. Kasihan si Mr. Bule, pasti lagi kebingungan mencari-cari tasnya yang tertinggal ini. Sambil mencari alamat, nggak ada salahnya sambil menikmati keindahan Buleleng yang ada di Bali Utara. Sepertinya alamatnya tidak jauh dari sini, Bolangers. Ini sih Pak Hansip. Oh iya deh. Udah deh. Ayo. Ayo kita jalan untuk memastikan alamatnya. Kalau di alamat sih. Mudah-mudahan tidak salah ya, Bolangers. Coba lihat ya Lang. Beli, permisi mau tanya. Ini tahu alamat ini nggak, Beli? Oh, si Senggol dong. Itu tuh rumahnya tuh yang tembok putih di situ tuh di pojok tuh. Iya, pojok. Ada, Beli. Coba beli. Sepertinya sudah tidak jauh lagi nih, Bolangers. Hansip, kayaknya ini deh rumahnya. Oh iya Lang. Iya kan, putih Rumah kan? warna putih ya? Punten, Excuse me. punten. Anybody home? Hello. You guys. Yeah. Oh my god, I've Is your bag been right? looking for this. Yes. Oh my god, thank you so much. Yeah, no problem. Yeah, I think if we go and sit down there, it's better. Yeah. Sure, let's go. Thank you. Mana? Duduk. Ayo. This is very important for me, you know. Thank you so No much. problem, sir. You're welcome. Oh, Hansip. heaven. Mister. Yes. Aduh. Oh, what? Ada toilet? Yes. Ada di
di sana. Masuk lurus ke kiri, habis itu ke kanan, ada ruangan, ada dapur. Nanti lurus lagi dikit ke kiri lagi. Nanti belakang situ deh ada tuh. Ah, Bing Leng, bisa bahasa Indonesia, Leng. Aduh, Mister, kayak tadi tuh Mister bisa bahasa Indonesia ya. Aduh, Mister, berangkat dulu. Mister, kok bisa bahasa Indonesia? Saya kan dari kecil udah di sini. Oh, pantes. Lancar banget bahasa Indonesianya. Nah, karena kamu sudah baik sama aku, saya bakalan ngajak kamu bertualang ke suatu tempat terindah di Buleleng. Wow, bener ya? Betul sekali. Janji ya, Mister? Janji. Gas. Senggol dong. Senggol dong! Senggol dong. Oke deh, kita lanjutkan petualangannya yuk Bolangers. Kali ini aku akan bertemu temannya Paman. Dia seorang petani anggur. Nah, ini dia kebun anggurnya Bolangers. Bli, maaf ya, tadi terlambat. Pak Hansip nyetir motornya lama. Oh ya udah nggak apa-apa. Sana bantu dulu temannya. Yaudah, ya Bli. Ya. Wah, lebat sekali ya buahnya Bolangers. Memanen buah anggur nggak boleh asal petik loh. Supaya tidak rusak, buah dipetik dengan cara dipotong bersama tangkainya. Ayo kawan, kita cari lagi buah anggur yang sudah matang. Oh, di sini ada 2 jenis anggur. Anggur Belgia dan anggur hitam Bali. Tuh. Yap Bolangers, musim panen anggur di sini bisa 3 kali dalam setahun. Anggur Belgia punya warna hijau cerah dengan buah yang kecil dan bulat sempurna. Minum gini. Kandungan airnya juga banyak loh Bolangers. Lebih manis ya. Gimana rasanya? Lebih manis. Bolangers, ternyata anggur Belgia ini lebih manis daripada anggur hitam Bali. Ini manis banget Bolangers. Nah, ini Lang, silahkan dibawa pulang aja. Buat bikin olahan di rumah nanti. Wah, ayo. Masukin tas. Masukin tas ya. Asik, terima kasih ya Paman. Ayo kawan, kita bawa pulang buah anggurnya. Sama, hati-hati. Bolangers, buah anggurnya sekarang mau dibuat olahan khas Bali. Iyap, namanya kue lak-lak. Pertama, buahnya kita belah jadi 2 bagian. Potongan buah ini akan menjadi topping kuenya. Nah, Bolangers, kue lak-lak itu bahan dasarnya tepung beras, tapi uniknya di sini ada tambahan kapur sirih Bolangers. Iyap, kapur sirih sering dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam mengolah kue tradisional. Pada adonan kue, kapur sirih ditambahkan supaya hasilnya lebih kesat dan kenyal. Biar makin menarik, tambahkan pewarna makanan ya Bolangers. Ayo Kak, aduk terus sampai merata ya. Hei, Bolang, ayo kita bertualang. Waduh, Mister Bule, tanggung nih, lagi bikin kue lak-lak. Oh, kue lak-lak. Ya udah, saya bantuin ya. Ya boleh. Asik, Mr. Bule mau ikut bantu nih Bolangers. Ayo Mr. Bule, tolong bantu aduk adonan kuenya ya. Oh, CGT nih. CGT. Sekarang tinggal dimasak di adonan kuenya. Cetakan kuenya unik ya Bolangers. Tuangkan perlahan adonannya ya. Gak lupa potongan anggurnya langsung ditaruh di atasnya. Dengan penyangkaan lak-lak yang terbuat dari tanah liat, kue jadi cepat matang. Gak perlu lama-lama, sebentar saja sudah matang kok.
Wah, udah pada jadi nih bolangers. Jadi penasaran sama rasanya kayak gimana ya? Yeay, semuanya pada usil nih. Nah, biar adil harus kena semua dong. Udah, jangan bercanda lagi. Ini kuenya udah mateng buat bekal. Makasih, Meme. Iya, dah silakan. Nah, bolangers, saatnya menikmati kue lak-laknya nih. Supaya makin nikmat, tambahkan taburan parutan kelapa. Lalu tambahkan juga gula merah yang sudah dicairkan. Ayo, kita habiskan semua kue lak-lak yang enak ini. Lang, bagi dong lah, masuk lang. Lagi satu. Setelah mengisi perut, enaknya sih bermain air. Sayang kalau nggak mandi-mandi dulu di air terjun Tirta Buana yang indah ini. Gak cuma aku dan kawanku yang mau berenang. Mr. Bule dan Pak Hansip juga harus ikut ya. Senang rasanya bisa merasakan serunya bertualang di Buleleng. Bertemu dengan teman baru, merasakan pengalaman yang seru. Jadi, jangan pernah takut untuk bertualang ya, bolangers. Ngebolang yuk! Yoho! Ayo, bolangers! Ikut aku beratraksi di atas air. Ngeri-ngeri sedap sih, tapi dengan keberanian dan keseimbangan, semua bisa kok. Bolangers, sekarang aku lagi naik flyboard nih. Awas, hati-hati. Aduh, sudah bolang, aduh. Seru sekali bolangers. Kapan lagi bisa merasakan sensasi terbang di udara? Permainan ini termasuk olahraga ekstrim loh. Jadi untuk pemula perlu didampingi dan diawasi oleh ahlinya. Bolangers, mumpung di Bali, aku mau coba olahraga air lainnya nih. Wow, ini dia yang namanya jetpack bolangers. Bentuknya seperti sepeda motor. Dengan tenaga air, jetbike bisa terbang melayang seperti ini. Tapi mengimbangi dorongan air yang kuat bukanlah hal yang gampang. Salah-salah pasti kecebur kayak gini deh. Ayo kawan, kita lanjut bertualang saja. Katanya ada buah hutan yang jarang ditemui. Nah, ini dia pohonnya bolangers. Orang Bali menyebutnya pohon buah salju. Karena isi buahnya katanya mirip salju. Wah, jadi tambah penasaran. Tunggu aku Bintang, aku juga mau ikut naik. Ayo Nugi, tangkap buah saljunya. Bolangers, ini nih ternyata kenapa disebut buah salju, karena lihat mirip salju nih. Aku mau nyobain ya. Ayo teman-teman, cobain. Ayo. Coba nih. Jalan. Enak, manis. Ayo, kumpulkan semua buahnya kawan. Kita bergegas untuk kembali. Buah salju yang kubawa ternyata bisa loh dijadikan isian kue pia. Karena buah salju banyak seratnya, baiknya dihaluskan dulu ya bolangers. Campurkan dengan tumbukan kacang ya. Untuk membuat kue pia, selain isiannya, ada juga adonan untuk kulit luarnya. Bahan-bahannya sederhana. Ada tepung, garam, gula halus, pengembang, dan minyak kelapa. Pertama, campur terigu dan gula halus jadi satu. Lalu tuang air hangat perlahan-lahan sampai adonan mengental. Aduk-aduk terus ya, sampai adonan menjadi kalis.
Biar makin menarik, bisa tambahkan adonan dengan pewarna makanan. Sekarang lanjut dibentuk deh kue pianya. Taruh isian buah salju di tengahnya. Tutup isian dengan adonan kulit, lalu bulatkan deh. Nah, jadi deh. Terakhir, tinggal dipanggang aja nih bolangers. Ingat, jangan terlalu lama memanggangnya ya, biar nggak gosong. Wah, kue pianya udah pada jadi nih. Kulit pia yang garing ditambah isiannya yang lembut, rasanya jadi lebih enak bolangers. Bolangers, lihat, indah banget kan pemandangannya. Sekarang aku lagi ngebolang di Pangandaran. Ini ketinggiannya berapa, Kak? Kurang lebih di 35 meter. Bolangers, doain aku ya. Ini juga ada tekniknya Bolangers, jadi kakinya harus dibuka lebar. Ya, dibuka lebar ya, dibuka lebar. Buka lebar. Curug Lewi Letak termasuk jenis block waterfall. Artinya, air terjun ini memiliki karakteristik aliran sungai dan dinding yang cukup lebar, sekitar 15 meter dan tingginya 30 meter. Jadi cocok untuk tempat traveling. Saat menuruni dinding harus konsentrasi ya bolangers. Soalnya pijakan batunya licin, bikin mudah terpeleset. Satu tangan menjaga keseimbangan, satu tangan lainnya mengatur kecepatan saat turun. Bolangers, di tengah perjalanan aku mau santai dulu. Soalnya di sini udaranya sejuk banget. Seger deh. Bolangers, ini adalah salah satu cara kita menikmati air terjun. Rappling di Curug Lewi Letak. Tuh, mantap Bolangers. Semakin ke bawah, debit airnya semakin deras bolangers. Dan pastinya semakin dingin. Wah, air terjunnya ke muka-muka Bolangers, jadi tetap harus hati-hati. Fokusnya ke kaki Bolangers. Perlahan tapi pasti, akhirnya aku berhasil sampai di bawah. Bolangers, akhirnya aku turun. Tidur tadi pas udah mau dekat finish, aku ada Meskipun cukup menguras tenaga, tapi rappelling memberi pengalaman yang seru banget buat aku. Bolangers, tertarik mau coba juga nggak? Bolangers, di Pangandaran aku mau bertemu teman-temanku nih, Ibnu, Zaskia, dan Irfan. Eta sih bojong si Irfan. Zaskia ge aya. Nu, Pan. Lang. Omak lang. Adio. Bolangers, ternyata teman-temanku sedang di Muara Madasari. Mereka lagi mencari sesuatu tuh. Udang galah. Udang galah itu nama. Gede-gede kieu. Gedenya. Aduh. Bolangers, ternyata mereka sedang mencari udang galah. Udang ini ukurannya lebih besar dibandingkan udang air tawar lainnya. Krustasea berkulit keras ini termasuk hewan nokturnal bolangers, alias mencari makanan pada malam hari. Saat siang, mereka bersembunyi di dalam lumpur atau di balik batu. Karena udang galah kurang suka sinar matahari. Sok eta we, awas. Yuk. Sok. Awas kan.
Ibnu dan Ivan sudah terbiasa mencari udang galah. Harus hati-hati saat memegangnya supaya tidak tercapit. Udang galahnya sudah terkumpul banyak Bolangers. Kami mau olah dulu ya. Bolangers, udang galah yang tadi sudah didapati teman-teman sekarang mau kita olah, tapi agak berbeda nih. Karena kita masaknya menggunakan gerbong pisang. Penasaran kan Bolangers? Sama sih, aku juga. Yuk kita lihat yuk. Udang galahnya harus dicuci dulu ya supaya bersih. Batang pohon pisang yang dibelah dua ini bisa menjadi wadah saat memasak nanti. Aku dan Zaskia akan menyiapkan bumbunya dulu. Ada cabai, bawang, tomat, juga sawi. Bolangers, lihat. Ini mirip sekali kan sama lobster. Sekarang kita belah nih. Udang galah dibelah dua supaya bumbu menyerap ke dalam dagingnya. Bolangers, ternyata aku salah Bolangers potongnya. Harusnya dari belakangnya, aku malah dari sini. Gak apa-apa, kita belajar Bolangers. Jadi nanti lebih ngerti. Wadah sudah siap. Masukkan udangnya, lalu susun sejajar supaya tidak hancur dagingnya. Lalu taburi deh irisan bumbunya. Bolangers, lihat nih. Udang galah ala si Bolang udah jadi. Tapi sebelumnya kita tutup dulu dan kita ikat supaya matangnya merata. Tuh, bola. Belum matang aja kelihatan menggugah selera. Gimana kalau matang nanti? Pasti mau nambah lagi. Terakhir, udang galahnya dibakar. Tunggu beberapa menit sampai warnanya berubah kemerahan. Sambil menunggu matang, kami mau bermain dulu di pantai. Udah, akhirnya main sih lama. Udah gimana? Kurang main salahnya. Ayo. Yuk. Pemandangan alam pantai Madasari sangat indah Bolangers. Terdapat hamparan lautan luas dengan 3 gradasi warna. Biru adalah laut lepas, hijau di sekitar tepi pantai, dan putih warna deburan ombaknya. Bolangers, nikmat banget kan? Kita sambil minum kelapa sambil menikmati pemandangan yang indah. Mendengarkan deburan ombak. Ayo. Ombak besar bergerak ke arah pantai, lalu terpecah oleh batu karang. Bagus banget ya Bolangers. Bolangers, sudah matang udang galahnya. Wah, harum sekali. Warnanya jadi cantik banget ya. Saatnya mencoba. Nanya. Pasti. Enak oi. Bolangers, ternyata ini rasanya enak banget Bolangers. Dagingnya tebal itu loh. Mirip-mirip lobster Bolangers. Enak banget. Diperpadukan dengan kentang. Sebenarnya udang galah bisa dimasak apa saja, bahkan tanpa bumbu sekalipun. Karena rasa dagingnya saja sudah enak Bolangers. Udang galah terkenal memiliki harga yang cukup mahal. Selain itu, hewan ini juga memiliki kandungan protein yang tinggi. Bolangers, udang galah ini kaya akan protein, jadi baik untuk kesehatan. Ditambah kita makannya dengan sayur-sayuran dan kentang. Perfect Bolangers. Bolangers, sekarang kami lagi bersepeda nih, menikmati semilir angin di sepanjang batu karang.
Alam di Pangandaran masih asri banget. Masih terasa juga suasana pedesaannya. Sepanjang jalan terdapat hamparan sawah yang membentang luas. Jadi bikin gak mau pulang nih. Bolangers, tahu nggak ini pohon apa? Ini namanya pohon dahon. Sekarang kita mau nyari buahnya nih, tuh. Buahnya yang warna coklat. Mana? Nih Bolangers. Penasaran kan kita mau bikin apa? Ikutin aku terus ya. Pohon dahon dikenal juga dengan nama pohon nipah. Sejenis palem yang tumbuh di hutan bakau atau daerah pasang surut laut di sekitar pantai. Tebal batangnya mencapai 60 cm. Kulit pohon dahon keras dan berwarna hijau. Akan berubah menjadi berwarna coklat saat pohon sudah tua. Pohon dahon punya akar yang kuat seperti akar bakau, sehingga bisa menjadi pelindung tanah sekitar pantai maupun sungai, serta mampu menahan erosi dan abrasi. Pohon dahon di tepi sungai juga dapat menjadi habitat dan pelindung populasi berbagai burung, reptil, dan ikan yang hidup di sekitarnya. Di Pangandaran, banyak masyarakat yang memanfaatkan pohon dahon. Daunnya yang bisa menjadi atap rumah, buah dan kulitnya juga bisa kita manfaatkan loh. Mana nu? Raya tuh lah. Non ieu sakit cukup itu. Cukup ayo. Nah hindi eta nu hideung ngala. Ulah eta mah lain ayo. Sok ayo ka mana? Oh buruknya. Cukup dah. Iya. Sok. Bawa heula nu. Tempat ngajian batik dahun. Oh gitu. Wah, iya kemana kan nona? Oh dibawa ke belakang aja. Oh, kayak kayak gitu. Ya. Bolangers, aku diajak teman-temanku ke tempat pembuatan batik. Tapi proses produksinya berbeda nih. Bolangers, dahon ini selain bisa dikonsumsi, ternyata kulitnya bisa dijadikan pewarna loh. Jadi warna merah, kalau nggak warna coklat. Betul nggak Kinya? Betul. Kalau biasanya batik dibuat menggunakan pewarna, batik dahon dibuat dari bahan alami, yaitu kulit buah dahon. Pembuatannya menggunakan metode ekoprint, yaitu teknik pewarnaan alami yang menggunakan daun dan bunga serta serat atau ranting pohon sesuai motif yang diinginkan. Sebelumnya kulit buah dahon perlu kita rebus dulu. Aduh, karena banyak kain yang sedang dijemur, aku jadi tersangkut. Kulit buah dahon direbus sampai menghasilkan air berwarna merah. Kain kemudian dicelup pada pewarna alami ini. Nah, Bolangers, ini adalah proses pencelupan warna pertama. Biasanya berapa kali teh? 3 kali. 3 kali Bolangers dicelupnya. Itu dijemur halanya. Jemur, terus celup deui. Sekarang kita lihat proses pencetakan motifnya yuk. Kain setengah basah dibentangkan, lalu dedaunan ditata di bagian atasnya. Untuk membuat satu lembar kain batik dahon memerlukan waktu sekitar 3 hari. Tuh, mana? Selanjutnya, kain digulung dengan plastik. Pastikan posisi daun tidak bergeser. Setelah itu, ikat kencang dan kukus selama 2 jam. Tujuannya agar warna dasar daun bisa lebih terlihat. Bolangers, ini adalah proses lahir. Semoga hasilnya bagus ya Bolangers. Iya. Bu. Coba iya Bu. 2 jam. 2 jam.
Kami jadi penasaran, kira-kira tulisan si bolangnya kelihatan gak ya? Wah, ternyata kelihatan bolangan. Aku senang sekali bisa belajar membuat batik ekoprint. Wah, ya. Ribet. Oleh-oleh buat kamu bolang, tapi nanti dijemur ya. Bu, bukan ribut tuh, Bu. Aduh. Turun ya, Bu. Alhamdulillah ya, Pak. Ini jemur, Bu. Halo, saya. Pemasaran batik dahon ekoprint ini sudah menyebar hingga ke berbagai daerah loh. Bukan hanya kain, batik bisa didesain menjadi pakaian, tas, hingga sepatu. Keren kan?